Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menggantikan Ustadz Juli Darmawan yang beliau berhalangan hadir untuk mengisi kultum di siang hari ini. Alhamdulillah walhamdulillahi thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, tak terasa tahun ini sudah tahun 2024. Di setiap awal tahun maupun akhir tahun, insya Allah kesempatan saya untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian betapa kita perlu melakukan yang namanya introspeksi diri ya. Kenapa itu harus dilakukan? Agar kita tidak salah arah. Perlu dipahami bahwa nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam, pertama tinggalnya di surga. Lalu kemudian Allah takdirkan turun ke dunia. Artinya apa? Rumah asli kita adalah surga. Dan semua anak cucunya itu melakukan perjalanan di dunia ini dan harapannya bisa pulang kembali ke surga. Itu harapannya. Hingga kemudian untuk bisa memastikan bahwa setiap hambanya bisa balik kembali ke surga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bekal, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan yang bisa menjelaskan terkait bekal itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penjelasan itu maka akan tidak ada kesalahan arah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini pentingnya kita punya visi. Jadi visi kita sesungguhnya adalah kembali ke surga. Visi kita. Maka perlu dibangun ini. Kita perlu membangun visi kita. Ya. Kenapa visi kita perlu dibangun? Agar kita jangan salah arah. Ya, kan kalau kita ini kan sesungguhnya sebagai pemimpin, kita punya perusahaan. Ya. Perusahaan kita apa? Diri kita sendiri dan keluarga. Maka kita punya arah dan tujuan yang ingin kita bawa, kemana kita akan pulang dan kemana keluarga kita akan kita ajak pulang. Dan itu pulangnya adalah ke surga. Maka kita penting untuk menyusun program-program hidup kita di awal tahun dan melakukan evaluasi kita di akhir tahun tentang perjalanan kita di dunia ini, apakah sudah sesuai dengan rule sehingga perjalanan kita nanti sampai ke dalam surga. Kalau salah arah, bahaya. Kita ini pemimpin, Pak. Minimal pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagi seorang suami tentu adalah pemimpin bagi diri dan keluarganya. Maka perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari apa? Siksa api neraka. Karena jalan ke akhirat itu cuma dua. Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, agar kita sampai dan selamat ke dalam surga. Apa kuncinya? Kalau kita tidak punya program untuk diri kita, untuk keluarga kita, bisa-bisa salah arah, Pak. Inilah pentingnya kita menyusun program di awal tahun. Kumpulkan anak-anak kita, kumpulkan istri kita, lalu kita menyusun, anakku, keluargaku, kita tahun depan mau ngapain? Agar apa? Tujuan kita sampai nih, sama-sama masuk surga, kira-kira begitu. Nah, ini saya ngajari program, penting, Pak. Setiap tahun penting ngajak anak-anak jalan-jalan, kalau bahasa kerennya itu rihlah, ya,
Untuk apa? Untuk mengevaluasi program-program kita tahun yang sudah lewat dan membuat program-program tahun kita yang akan datang agar kita bisa selamat dan sampai ke surga secara bersama-sama. Tanpa program nonsen bisa. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berikan kuncinya untuk kita. Ada sebuah perniagaan, ada sebuah aktivitas yang kita lakukan dan kita tidak akan pernah rugi kalau kita melakukan. Alladzina yatlunal kitab wa aqimis shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyatan dan seterusnya. Contoh nih, program kita harusnya menyinggung masalah ini. Kalau di keluarga kita, kalau di diri kita belum menyinggung program yang 3 ini, maka dikhawatirkan kita belum tentu sampai nih. Apa program yang 3 ini? Ini perintah Allah lah. Di dalam surat Al-Hasyr juga Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, gitu ya. Ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kali kalian memperhatikan apa-apa yang sudah kalian lakukan di masa yang lalu. Untuk apa? Untuk memastikan sampai ke masa yang akan datang. Jelas Pak, Al-Quran itu sebenarnya petunjuk hidup, bisa dipakai di perusahaan. Uang perusahaan kita saja PLN berpikir tahun depan mau seperti apa. Kalau punya target, tidak akan pernah sampai target itu. Dan kita harus punya target, diri dan keluarga kita. Minimal target itu mencapai pada 3 ini, menyinggung kepada yang 3. Yatlunal kitab, apa? Membaca Al-Quran, Pak. Gimana? Tahun lalu bacaan Quran kita, diri kita membaca Al-Quran, sudahlah tercapai target? Atau kemudian masih bolong-bolong? Atau kemudian memang belum pernah baca sama sekali? Hanya nunggu nanti Ramadan? Yang tahu kan hanya kita dengan Allah. Koreksi kembali. Karena syaratnya ini, minimal 3 ini. Aktivitas 3 ini harus tersinggung di dalam program kita tahunan untuk diri dan keluarga kita. Yatlunal kitab. Alladzina yatlunal kitab, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Senantiasa Pak, artinya apa? Aktivitas itu istiqamah, istimroriyah, terus menerus dibaca Al-Quran itu. Berapa targetnya? Minimal 1 juz. Kenapa 1 juz? Itulah kisah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat di saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa saya harus baca Al-Quran? 1 bulan hatam 1 kali. Aduh Rasulullah, saya bisa lebih cepat daripada itu. Oh kalau begitu 20 hari hatam Quran. Saya bisa lebih cepat daripada itu ya Rasulullah. 15 hari, lebih cepat daripada itu 10 hari. Kalau melihat perjalanan hadis ini menunjukkan bahwa minimal 1 bulan 1 kali hatam. Bagaimana dengan diri kita? Dijawab dalam hati, direnungkan dalam hati, lalu kemudian dibuat program untuk tahun yang akan datang yang akan kita lewati. Ini yang pertama. Yang kedua, program apa yang kemudian kita harus pastikan dan itu tidak boleh lewat? Wa aqimus shalah. Salat kita, mendirikan salat. Aqim artinya mendirikan. Bukan hanya sekedar melaksanakan, mendirikan. Ini baru bicara tentang salat wajib. Belum bicara tentang sholat sunnah, qiyamul lail, ya, sholat duha. Ya. Sholat wajibnya dulu kita koreksi. Bagaimana sholat wajib kita? Seberapa istimewanya sholat kita yang kita persembahkan kepada Allah? Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, biar tidak terlalu lama nih ya. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnakum yunfikun sirra wa alaniyatan. Ini ada di dalam ya surat Fatir. Bisa dicatat. Di dalam surat Fatir ayat 29. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sirra wa alaniyatan, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Lalu pertanyaannya, berapa yang harus kita infakkan? Kalau orang punya uang 100 juta, infak 1 juta. Ya kan? Ada orang punya uang 1 juta, infak 200.000. Dari sisi nominal banyak 1 juta, Pak. Tapi dari sisi kualitas banyak yang 200.000. Karena 200.000 dari 1 juta
adalah sekitar berapa persen tuh? Ya kan? 20%. Allah menilai. Maka harusnya kita di saat kita infak, menafkahkan harta kita di jalan Allah, ukurannya juga ukuran para sahabat, jangan ukuran kita. Kalau ukuran kita ya bagaimana saya ikhlas sajalah, sedikit juga nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Kalau ukuran kita kadang-kadang begitu. Tapi sahabat dikala menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan infakkan seluruh harta yang kupunyai. Maka kata Rasulullah, jangan. Kalau begitu ya Rasulullah, separuh harta yang kupunyai akan kuinfakkan. Rasulullah mengatakan, jangan. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau sepertiga bolehlah. Itu bahasa kita gitu. Artinya apa? Melihat kisah ini sesungguhnya minimal sepertiga dari harta yang kita punyai kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kemudian kita memiliki semangat seperti itu? Maka kata Allah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, lalu kemudian iqamus shalah, melaksanakan salat, lalu menginfakkan baik terang-terangan maupun sembunyi, maka kata Allah di dalam surat Fatir, mereka tidak akan pernah rugi. Artinya orang yang beruntung. Nah, minimal ini saya mengingatkan nih, di awal tahun ini program tahunan kita dan untuk keluarga kita menyentuh 3 aspek itu agar perjalanan hidup kita kembali ke asal kita, yaitu surga, di mana tempat Adam diciptakan dan pertama dia berada di sana. Sampai kita ke sana, maka program-program perlu disusun. Di akhir tahun kita evaluasi, belum baik kita lakukan perubahan. Agar apa? Agar program-program kita sejalan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya dan sampai kepada tujuannya, yaitu surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menyusun program dan mudahkan kita untuk melaksanakannya. Akhirnya kami menyampaikan, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk jamaah sekalian. Marilah senantiasa berdoa dan mengevaluasi diri seperti firman Allah di dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu kiamat. Semoga Allah mudahkan kita semua dan masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.